Sebelum menonton, jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Asal-usul Danau Toba. Pada zaman dahulu, ada seorang petani bernama Toba. Dia hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengolah tanah di ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing. Dia memancing ikan di sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatkannya. Ikan hasil pancingannya itu dimasak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama dia memancing, tak seekor ikan pun didapatnya. Kejadian yang begitu belum pernah dia alami. Biasanya ikan di sungai itu mudah didapat. Karena sudah terlalu lama dan tak ada juga ikan yang memakan umpan pancingnya, dia jadi kesal. Dia memutuskan untuk berhenti memancing. Kemana saja ikan-ikan di sungai ini? Sejak tadi aku belum mendapatkan satu ekor yang kecil pun. Dia mencoba bersabar dan menunggu beberapa saat, namun tetap saja nihil. Mendingan pulang saja. Tapi kalau pulang rugi juga, sudah sekian lama aku tak dapat ikan. Biarlah aku tunggu beberapa saat. Namun lama-lama karena umpannya sama sekali tidak disentuh oleh ikan sungai, dia jadi putus asa. Baiklah, aku pulang saja. Tetapi ketika dia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Nah, ini dia. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Dan ternyata ikan yang didapatkannya sangatlah besar, tidak seperti biasanya. Ketika dia meninggalkan sungai, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan hasil pancingnya ke dapur. Akan tetapi di dapur kayu bakarnya habis. Dia pun segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke rumah langsung menuju dapur. Ketika Toba tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Apa ini? Wah, uang emas. Mengapa bisa terjadi begini? Kemana ikan besar itu? Dengan emas itu, dia akan dapat memperbaiki rumah dan membeli perabotan yang cukup bagus. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba daerahnya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki itu pun terpesona karena wajah perempuan yang dihadapinya sangat cantik. Siapa kau? Apakah kau benar-benar ingin tahu siapa aku? Benar, sejak kapan kau berada di dalam kamarku? Baru saja. Yang kau tadi telah membawaku dari sungai. Hah? Dari sungai? Memangnya kau ini? Ya,
Aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap di sungai. Kau jelmaan ikan? Betul, itulah aku. Hati Toba itu berdesir seketika. Selama ini dia hidup sendiri tanpa pendamping. Kini sekarang di dalam kamarnya ada seorang perempuan yang cantik, yang sepertinya menaruh hati kepadanya. Tak peduli asal-usul perempuan itu, Toba pun ingin menikahi perempuan itu. Akan tetapi, dalam hati Toba pun, dia takut perempuan cantik itu akan berubah menjadi ikan lagi. Pada suatu malam terjadi percakapan antara Toba dan perempuan tersebut. Adik manis, bersediakah kau menjadi istriku? Perempuan itu pun menunduk, sepasang matanya mengeluarkan tetes air. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia. Aku senang mendengar ucapanmu. Tapi, apakah kau bisa berjanji? Berjanji bagaimana? Berjanji tidak akan menyebut asal-usulku lagi. Karena apapun yang terjadi, kita adalah sepasang suami istri. Jadi tidak boleh kita menghina satu dan lainnya. Oh, kalau cuma itu, aku tidak keberatan. Mau bersumpah? Aku Toba berjanji akan mencintai dan mengasihi istriku selama-lamanya. Dan tidak akan mengungkit-ungkit atau menyebut asal-usul istriku. Akhirnya mereka pun menikah. Tak berapa lama kemudian mereka pun mendapatkan seorang anak. Anak itu mereka beri nama Samosir. Sang ibu sangatlah menyayangi anaknya. Begitu pula Toba. Toba pun sangat menyayangi anaknya. Saking sayangnya ibu pada anaknya, tanpa terasa rasa sayangnya berubah menjadi memanjakan si anak. Hal ini mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setiap hari pekerjaannya hanya bermain-main saja. Setelah besar, anak itu diajari ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun sering dia menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Samosir, kembalilah nak. Kau antarkan nasi ini kepada ayahmu yang telah bekerja keras di ladang. Saya kan masih kecil, kenapa tidak ibu saja yang mengantarkan nasi itu? Samosir, kau harus belajar menyayangi dan menghormati orang tuamu. Apa maksud ibu? Ayahmu telah bekerja keras sejak pagi tadi. Dia bekerja untuk kita, untuk makan kita sehari-hari. Sudah selayaknya kau membantu. Toh kau tidak ikut mencangkul, cuma mengantar nasi dan lauknya. Ibu. Samosir. Baiklah bu. Dengan kesal, pergilah Samosir mengantarkan bekal untuk ayahnya. Keesokan paginya, dia pun disuruh ibunya mengantar nasi ke ladang. Akan tetapi, seperti kemarin, dia pun malas untuk mengantar. Tidak bu, aku kan masih kecil. Ibu saja, aku main-main saja di rumah. Samosir, justru kau masih kecil, kau harus belajar bekerja keras. Nanti kalau sudah besar akan jadi terbiasa. Ibu sengaja memanfaatkan aku. Jangan salah sangka nak, jika kau keberatan akan kuantar sendiri. Baiklah bu, akan kuantarkan. Nah, begitu anak pintar. Samosir membawa makanan untuk ayahnya dengan hati yang jengkel. Sepanjang jalan dia selalu mengomel. Tiba-tiba terbesit dalam pikirannya untuk berbuat sesuatu agar besoknya dia tidak lagi disuruh mengantarkan makanan untuk ayahnya. Di tengah perjalanan, di bawah pohon besar yang rindang, dia buka bungkusan untuk ayahnya. Nah, ini dia. Tak disangka, nasi dan lauk untuk ayahnya pun dimakan. Dia memakannya sampai habis. Sang ayah pun kelaparan di ladang.
karena sampai sore hari tidak ada makanan yang diantarkan ke ladang. Kemudian dengan sangat jengkel sang ayah pun pulang. Dia pun sangat marah. Saat bertemu dengan Samosir, Toba pun menampar Samosir. Tamparannya tidak keras, akan tetapi dalam keadaan marah, Samosir pun ketakutan. Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung, dasar anak ikan. Anak itu berontak. Selepas dari cekalan ayahnya, dia berlari pulang ke rumah. Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya, dia adukan bahwa dia dipukuli ayahnya. "Ibu, mengapa ayah mengatakan aku ini anak ikan?" Apa? Benarkah dia berkata seperti itu? "Benar, Bu. Apakah ibu berasal dari ikan?" Wanita itu pun tertunduk malu. Ada kurat kesedihan yang dalam di wajahnya, terutama karena suaminya telah melanggar sumpahnya. Samosir, sekarang pergilah ke bukit sana. Berlarilah. Naiklah ke kayu di pohon yang paling tinggi. "Kenapa, Bu? Ada apakah gerangan?" Sudahlah, jangan banyak bertanya. Kalau kau ingin selamat, cepatlah lakukan perintah ibu. Anak itu pun berlari menuju bukit itu. Ketika tampak oleh si ibu, anaknya sudah sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjat di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka. Begitu tiba di tepi sungai, dia berhenti sejenak. Hei suamiku, karena kau telah melanggar sumpahmu, maka aku akan kembali kepada asal mulaku. Pada saat air matanya jatuh, tiba-tiba kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar. Hujan turun sangat lebat. Tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba yang sedang berjalan ke rumah terkejut sekali melihat alam yang berubah menjadi ganas. Dia mencoba berlari ke bukit, namun usahanya sia-sia belaka. Air hujan bagaikan jatuh seluruh dari atas langit. Ditambah luapan air sungai, Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Dia mati tenggelam oleh genangan air. Samosir pun berteriak-teriak ketakutan melihat ganasnya alam. "Ibu, tolong, tolong!" Hampir 2 hari Samosir tak berani turun di puncak pohon kelapa. Sementara genangan air semakin luas, berubah menjadi danau yang sangat besar. Sebagian bukit yang didaki Samosir itu ikut terendam. Beberapa saat kemudian, luapan air dan hujan telah berhenti. Sepertiga dari puncak bukit itu terendam air sehingga membentuk pulau kecil di tengah-tengah danau yang sangat luas. Samosir pun turun dari puncak pohon kelapa dengan tubuh lemas. Demikianlah Samosir selamat dari banjir dan hujan badai. Namun terpaksa dia hidup di tempat terpencil yang kemudian hari dinamakan oleh Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Samosir hidup dengan makan seadanya. Kini, anak itu tidak bisa bermalas-malasan lagi. Dia harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Sekarang dia sadar mengapa ayahnya begitu marah ketika bekal makanannya dia habiskan. Karena itu, anak-anak Indonesia yang masih mempunyai kedua orang tua harus bersyukur dan tidak segan-segan membantu kedua orang tua yang telah bersusah payah menghidupi dan menyekolahkan kita. Dan inilah Danau Toba yang telah diceritakan dongengnya. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Dan juga jangan pernah kita melanggar janji kita. Jangan lupa like dan share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Dadah.